Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seri pembelajaran logika matematika. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang berbagai metode pembuktian, baik langsung maupun tidak langsung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode pembuktian dalam matematika yang cukup sering digunakan dan sangat berguna, yaitu induksi matematika. Kita akan memulai dengan melihat yang seperti apa itu prinsip induksi matematis. Induksi matematis adalah alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan teorema-teorema pada bilangan asli. Jadi prinsip ini hanya bisa kita gunakan ketika teorema atau pernyataan yang mau kita buktikan itu berhubungan dengan bilangan asli. Nah, prinsip dari induksi matematika ini dia terbagi menjadi dua landasan utama ya. Jadi kalau kita punya pernyataan PN, jadi kalau kita punya PN merupakan kumpulan pernyataan yang memenuhi atau yang berlaku pada n bilangan asli. Kita untuk membuktikan hal itu kita akan mengandaikan yang pertama itu P1 benar atau pernyataan untuk N sama dengan 1 itu adalah benar. Kemudian kita menunjukkan kalau jika P untuk K itu benar, maka P untuk K tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Kalau kita bisa menunjukkan dua bagian utama ini, maka kita menyimpulkan kalau pernyataan PN itu benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, langkah-langkah utama dari berdasarkan prinsip tadi itu dia terbagi menjadi ini ya, 3 langkah yang harus kalian kerjakan ketika mau melakukan pembuktian dengan induksi matematis ini. Yang pertama, kita harus buat dasar induksinya dulu. Dasar induksinya ini dia kita peroleh dengan pernyataan untuk P1 tadi ya. Jadi pertama itu kita cek jika P1 benar. Dengan kata lain, kita menunjukkan kalau pernyataan itu benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, setelah kita punya dasar induksi, kita ajukan hipotesis induksinya. Jadi hipotesis induksinya itu adalah apa yang berlaku untuk atau pernyataan yang berlaku untuk K. Ya, jadi di sini kita mengasumsikan kalau PK itu benar. Dengan kata lain, pernyataan berlaku untuk N sama dengan K. Setelah kita sudah punya dasar dan hipotesis, baru kita jalankan langkah-langkah induksi. Yang mana itu langkah-langkah induksi? Yaitu kita akan menunjukkan kalau pernyataan itu berlaku untuk PK tambah 1 dengan menggunakan PK yang kita punya di hipotesis tadi. Setelah kita melakukan 3 langkah ini, kita akan menyelesaikan pembuktian dengan membuat kesimpulan berupa pernyataan karena P1 benar dan PK mengakibatkan PK tambah 1, pernyataan PN berlaku berdasarkan prinsip induksi matematis. Nah, tadi kita sudah punya prinsip dasar dari induksi matematis. Selain itu, ada juga yang dikenal dengan istilah prinsip induksi matematis kuat. Itu yang seperti apa? Kalau kita punya tadi pernyataan PN untuk N bilangan asli, di sini ada bilangan asli lain yaitu R dan K ya, di mana R itu kurang dari sama dengan K. Untuk pernyataan induksi kuat ini kita mengandaikan bahwa PR itu benar. Dan selanjutnya jika PJ benar, itu mengakibatkan PK tambah 1 benar untuk setiap J yang lebih besar sama dengan R dan kurang dari sama dengan K, maka PN itu berlaku untuk setiap N bilangan asli di mana N itu lebih besar sama dengan R ya. Jadi untuk prinsip induksi matematis kuat ini kita tidak harus mulai dari N sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa memulai dari bilangan asli apapun dan membuat pernyataan itu benar untuk setiap N yang lebih besar dari bilangan asli tersebut.
Di sini kita akan merubah atau memodifikasi bagian dasar induksi dan hipotesis induksinya. Nah, di sini dasar induksinya itu kalau tadi kita mulai dari R sama dengan 1, di sini kita akan mengecek jika PR benar untuk beberapa R bilangan asli. Ya, dengan kata lain, pernyataan benar untuk N sama dengan R. Sekali lagi berbeda dengan yang induksi yang awal, induksi yang dasarnya itu kita mulai dengan N sama dengan 1. Sementara untuk induksi kuat kita bisa mulai untuk N sama dengan R, di mana R itu bilangan asli. Selanjutnya, pada hipotesis induksi dan langkah-langkah induksinya, kita akan menunjukkan untuk nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan R. Nah, selain asumsi-asumsi untuk N sama dengan 1 tadi, kalau misalnya selain N sama dengan 1 dan N sama dengan R, kita juga punya beberapa bentuk asumsi lain yang dapat kita jalankan pada pembuktian menggunakan induksi matematis ini. Yang pertama, kita bisa mengecek jika PR benar untuk beberapa R bilangan asli, atau dengan kata lain pernyataan benar untuk N sama dengan R. Ya. Jadi ini tadi yang untuk yang ini tuh dia menjabarkan untuk prinsip induksi kuat tadi ya. Nah, kombinasinya itu dilakukan untuk nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan R, yang mana kombinasi ini dia itu menunjukkan langkah-langkah dari hipotesis sampai langkah-langkah induksinya. Ya. Nah, selain ini ada juga yang lebih kompleks. Ya. Nah, yang lebih kompleks itu seperti apa? Pada langkah hipotesis, kita dapat mengasumsikan PN untuk lebih dari satu nilai N. Ya. Terkadang untuk dapat menunjukkan pernyataan P kata satu benar, kamu dapat menggunakan PK dan PK kurang 1. Ya, jadi kalau prinsip induksi kuat dan induksi dasar yang kita pelajari tadi, yang sudah saya bahas tadi, itu dia hanya menggunakan PK. Ya, tapi di sini pada kondisi-kondisi tertentu kita juga bisa menggunakan PK dan PK kurang 1 dengan secara bersamaan mengasumsikan kalau keduanya benar. Nah, kalau pada kasus ini dasar induksinya itu bukan hanya P1 saja, tapi kita mengecek untuk P1 dan P2. Kemungkinan lain bisa juga terjadi kita menurunkan PK tambah 1 dengan mengasumsikan P1, P2, sampai PK semuanya berlaku. Ya, jadi ini untuk kasus-kasus pernyataan atau yang teorem yang mau kita buktikan itu lebih kompleks ya. Nah, bagaimana kombinasinya? Kasus yang paling kompleks ketika kita menggunakan induksi matematis adalah ketika kita harus memulai dasar induksi untuk beberapa R bilangan asli. Ya, jadi R-nya itu bukan cuma satu ya. Dan kemudian membuktikan bahwa PR tambah 1, PR tambah 2, PK kurang 1 sampai PK itu dia mengakibatkan PK tambah 1. Ya, jadi kita mengecek kita mengecek kondisi pernyataan itu untuk nilai bilangan asli yang cukup banyak ya, sehingga berdasarkan induksi matematis ini PN berlaku untuk semua bilangan asli N yang lebih besar sama dengan R ya. Jadi kalian kalau mendalami induksi matematis ini kalian bisa saja atau akan menemukan beberapa kasus-kasus yang membutuhkan asumsi dan kombinasi ini. Oke. Nah, kita masuk ke contoh-contoh induksi matematis. Di sini kita akan mulai dengan contoh induksi pernyataan matematis terkait bilangan asli yang paling sederhana. Bukan yang paling sederhana sih, tapi yang paling yang umum sekali diperkenalkan ketika kalian mempelajari induksi matematis ini di bangku sekolah menengah, yaitu tentang penjumlahan N bilangan asli pertama ya. Jadi pernyataannya di sini tunjukkan bahwa untuk setiap N bilangan asli, jumlah N pertama bilangan asli diberikan oleh 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai N itu sama dengan 1/2 kali N kali N tambah 1. Jadi di sini untuk membuktikannya saya akan menunjukkan lainnya dari 1, 2, dan 3 tadi ya. Nanti di pembuktian
contoh pembuktian terakhir, saya akan mencoba menunjukkan kalau kita menuliskan alur pembuktiannya itu tanpa menggunakan line. Jadi dia langsung saja berjalan. Nah, di sini kita buat dulu pernyataan yang kita membuktikan. Pernyataan PN-nya itu untuk setiap N bilangan asli, jumlah N pertama bilangan asli diberikan oleh 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah N sama dengan 1/2 N dikali N tambah 1. Kita mulai dengan melihat dasar induksi kita. Ya, jadi di sini dia menggunakan yang basic yaitu mulai dari N sama dengan 1. Ya. Untuk N sama dengan 1, kita cek kalau 1 itu dia harus memenuhi bentuk ini. Ya. Jadi yang kita mau tunjukkan setiap melakukan induksi itu bahwa untuk N bilangan asli tertentu dia akan memenuhi PN-nya. Ya, jadi kita fokus ke bentuk PN. Kalau bentuk PN-nya di sini harus berbentuk 1/2 kali N kali N tambah 1, maka kita harus buat bentuk seperti ini. Apapun nilai N-nya. Ya. Kita mulai dengan N sama dengan 1. Kita tahu 1 itu sama dengan 1/2 kali 2. Ya. Di mana di sini kalau kita lihat bentuk ini itu dia harus merupakan perkalian dari tiga bilangan ya. Yang pertama ada 1/2, terus ada N dan ada N tambah 1. Nah, di sini kita baru punya 2 bilangan. Kita harus munculkan bilangan yang lainnya lagi. Nah, dari sini dari 2 ini kita punya kalau 2 itu sama dengan 1 kali 2. Ya, jadi kita punya ini sama dengan 1/2 kali 1 kali 2. Tadi bentuknya harus seperti apa? Harus berbentuk N kali N tambah 1. Nah, 2 ini kita jabarkan lagi sebagai 1 tambah 1. Ya, jadi sama dengan 1/2 kali 1 tambah 1/2 kali 1 kali 1 tambah 1. Ya. Di sini kalian bisa lihat kalau bentuknya itu sudah berbentuk ini ya. N kali N tambah 1, di mana di sini N-nya yang pertama di sini dan N yang ini. Oke. Nah, kadang ketika dalam bentuk N sama dengan 1 itu kita sudah mulai bingung bagaimana mau mengarahkan ke bentuk pernyataannya. Ya, jadi makanya perhatikan dengan detailnya yang diperhatikan ya. Nah, di sini karena kita bisa rubah 1 menjadi bentuk ini, berarti P1-nya berlaku atau pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya kita susun hipotesis induksinya. Di hipotesis induksi itu kita misalkan kalau PK benar yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah K itu sama dengan 1/2 kali K tambah 1. Ya. Jadi yang kita mau lakukan selanjutnya adalah dengan menggunakan hipotesis ini kita akan tunjukkan kalau PK tambah 1 itu benar. Ya. Jadi jika PK benar, maka PK tambah 1 benar. Ya, jadi PK-nya yang ini ya. Berarti kita harus tunjukkan ini. PK tambah 1 itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah K tambah 1 sama dengan 1/2 kali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. Kita perhatikan di sini. Kalau bentuk yang ini, lihat ya, bentuk akhir yang kita mau tuju ini, dia harus sama persis dengan bentuk yang ini ya. Lihat ya. Bentuknya harus sama. Ya, karena itu tujuan mau menyatakan kalau pernyataan itu berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, di sini kita tambahkan persamaan atau kita jabarkan persamaan yang sebelumnya itu menjadi ini. Kenapa? Dengan tujuan ketika kita melakukan nanti manipulasi aljabar sebelum kita masuk ke bentuk yang ini, kita akan temukan dulu bentuk yang ini. Ya, jadi untuk memudahkan kita dalam melihat tujuan. Nah, ini biasa yang membuat kita sulit melakukan induksi matematika adalah kita bingung untuk memanipulasi aljabar seperti ini. Ya, makanya kita harus tahu tujuannya kita itu mau kemana. Kita
lanjut. Nah, kalau kita sudah punya di tujuannya ini, kita selalu memulai dari pernyataan untuk PK ya, atau untuk N sama dengan K. Karena kenapa? Karena ini ya. Kita ingat kemarin kalau kita melakukan pernyataan dengan pembuktian langsung, kita harus memulai dari pernyataan awalnya ya, atau hipotesisnya, baru kita mengarah ke konklusi. Jangan terbalik ya, karena kenapa jangan terbalik? Karena kita tahu kalau implikasi itu dia tidak ekuivalen dengan konversnya. Ya, jadi P maka Q itu tidak ekuivalen dengan Q maka P. Jadi kita tidak bisa berjalan dari sini baru ke sini. Atau kita mau tunjukkan, untuk mau tunjukkan ini kita bekerja mundur ya. Itu tidak bisa kalau dalam prinsip induksi matematika. Kalau dalam cakaran, misalnya kalian mau lihat bagaimana langkah-langkah yang kita buktikan untuk bisa mengarah ke ini, dan kalian bekerja mundur itu tidak masalah. Tapi ketika menyajikan buktinya dalam induksi matematis, kalian harus bekerja P maka Q. Ya. Tidak boleh bekerja Q maka P, ya, karena tidak ekuivalen. Kita lanjut, berarti kita akan mulai dari pernyataan yang ini. Ya. Ya, kita mulai dari pernyataan untuk N sama dengan K ini. 1 tambah 2 tambah 3, seterusnya tambah K sama dengan 1/2 kali K tambah 1. Maka dari sini kalau kita tambahkan ruas ini dengan K tambah 1, maka ruas yang di sebelah kanannya juga akan bertambah K tambah 1. Oke. Nah, nanti bentuk yang ini, yang di sebelah kanan ini yang akan kita bawa ke bentuk ini. Ya. Oke, ingat bentuk yang sebelah kanan yang mau kita jabarkan supaya berbentuk pernyataan untuk N sama dengan K tambah 1. Bukan bentuk dari pernyataan yang kiri. Bukan kita bergerak dari sini dari kanan ke kiri. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi banyak kalian bisa temukan model-model pengajaran induksi matematis yang membolehkan hal itu. Tapi kalau secara logika itu tidak benar. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Kita lanjut. Nah, kita jabarkan pernyataan yang di sebelah kanan ini dengan menggunakan operasi aljabar ya. Nah, di sini dengan menggunakan sifat distribusi matematis, kita bisa dapatkan K tambah 1-nya kita keluarkan ke sini, terus dikali dengan 1/2 kali K ditambah 1. Ya, dari mana 1-nya? Karena di sini koefisiennya kan 1, tapi tidak ditulis ya. Makanya ketika K tambah 1-nya kita keluarkan, didapatkan K tambah 1 ini dikali dengan 1/2 K tambah 1. Oke. Nah, setelah itu ternyata ini kan belum berbentuk seperti ini. Kita lihat lagi. Kalau 1/2 K itu ditambah satunya ini bisa kita jabarkan sebagai 1/2 kali 2. Kenapa kita jabarkan ke bentuk ini? Kan kita bisa juga jabarkan ke bentuk 1/3 kali 3, 1/4 kali 4, dan lain-lain. Kenapa kita jabarkan ke sini? Karena tujuan kita tadi 1/2 itu harus ada di luar sebagai pengali dia di sini. Makanya ketika 1/2-nya belum ada di luar, belum jadi pengali di depan, kita harus membuat itu terjadi. Ya, dari mana? Dengan cara manipulasi aljabar bentuk yang sudah ada. Jadi 1 ini kita rubah jadi 1/2 kali 2. Setelah bentuknya seperti ini, menggunakan sifat distribusi, kita bisa keluarkan 1/2-nya. Ya, 1/2 dikeluarkan, sehingga di sini 1/2 dikali dalam kurung K tambah 2. Oke. 1/2 kali K tambah 2, terus K tambah 1 kali K tambah 1-nya tetap. Nah, sekarang kita sudah mulai dekat sekali ya, karena kita sudah dapatkan bentuk tujuan kita yang ini ya. Bentuk tujuan yang ini yang tadi saya katakan sebagai persamaan yang akan membantu kita mengarah ke bentuk yang ini. Bentuk N sama dengan K tambah 1-nya. Ya. Nah, setelah kita sudah punya ini, tinggal kita jabarkan ya untuk yang K tambah 2-nya. Karena kita sudah punya untuk 1/2 kali K tambah 1. Tinggal K tambah 2 ini kita jabarkan menjadi bentuk K tambah 1 tambah 1. Ya. Tapi sebelum
ke sini, kita bisa komutatifkan dulu ini ya, karena bentuknya 1/2 kali K tambah 1 ya. Jadi kita komutatifkan seperti ini hasilnya. Baru kita jabarkan K tambah 2-nya. Sehingga kita dapatkan bentuk akhir 1/2 kali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. Oke? Ya, jadi memang induksi matematika ini kalau pertama kita kerjakan, kita belum terbiasa akan merasa sulit ya. Tapi kalau semakin sering, semakin mudah. Ya, semuanya seperti itu dalam matematika ya. Learning by doing. Jadi kemampuan membuktikan itu diasah ya, bukan diciptakan tapi kita asah. Kita lanjut, setelah kita sudah punya bentuk ini, berarti kita sudah bisa menyimpulkan kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah K tambah 1 itu sama dengan 1/2 kali K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Yang mana ini adalah pernyataan untuk N sama dengan K tambah 1. Ya, berarti pembuktian kita sudah selesai. Tapi jangan lupa selalu gunakan kalimat konklusi ketika selesai menyelesaikan pembuktian dengan induksi matematis. Yang seperti apa? Yang seperti ini, ya, yang sudah saya sebutkan tadi di prinsip awal. Kalau setelah kita melakukan langkah 1 sampai langkah 3, kita tutup dengan pernyataan kesimpulan. Karena P1 benar dan PK mengakibatkan PK tambah 1, pernyataan PN berlaku berdasarkan prinsip induksi matematis. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi nanti setelah ini ada beberapa contoh lagi ya. Nah, contoh berikutnya kita mau tunjukkan bahwa 2 pangkat 3 kali N tambah 1 tambah 5 selalu merupakan kelipatan 7. Atau dengan kata lain, 2 pangkat 3N tambah 1 tambah 5 itu habis dibagi 7. Kita mulai dengan menuliskan pernyataan PN kita, yaitu 2 pangkat 3N tambah 1 tambah 5 selalu merupakan kelipatan 7. Dari sini kita mulai dengan melihat dasar induksinya untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, kita lihat bahwa 2 pangkat 3 N tambah 1 tambah 5 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 1 tambah 1, karena N-nya 1 ya, tambah 5 itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah 5 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 4 tambah 5 berarti 16 tambah 5 sama dengan 21. Ya, 21 itu dia merupakan kelipatan 7. Oke, jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat hipotesis induksinya. Kita misalkan PK benar ya, yaitu 2 pangkat 3K tambah 1 tambah 5 merupakan kelipatan 7. Di mana K-nya itu bilangan asli. Di sini kita akan tunjukkan bahwa jika PK berlaku, maka PK tambah 1 juga berlaku, yaitu 2 pangkat 3 kali K tambah 1 tambah 1 tambah 5 itu dia merupakan kelipatan 7. Yang mana pernyataan dari ini kita bisa tuliskan sebagai 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 5. Oke, ingat ini sebagai pernyataan yang akan membantu kita untuk mengarah ke bentuk N sama dengan K tambah 1. Kita mulai. Nah, karena 2 pangkat K tambah 1 tambah 5 merupakan kelipatan 7, kita ingat kita pernah membahas di pembuktian-pembuktian kita sebelumnya, kalau dia merupakan suatu kelipatan artinya misalnya X itu sama dengan kelipatan 7. Berarti ada suatu Y sehingga 7 kali Y itu sama dengan X, di mana Y itu adalah bilangan bulat. Ya. Nah, itu kalau misalnya bilangannya bilangan bulat juga ya, tapi kalau bilangan real, berarti pengalinya juga bilangan real. Nah, di sini karena 2 pangkat 3 tambah 1 tambah 5 itu merupakan kelipatan 7, berarti kita punya ini. Ya, kita punya kalau 2 pangkat 3K tambah 1 tambah 5 itu sama dengan 7 kali X ya, untuk suatu X bilangan bulat. Nah, dari sini kita munculkan
perkalian dengan 2 pangkat 3. Kenapa kita harus kali dengan 2 pangkat 3? Coba pikirkan. Jadi kemampuan kita di induksi matematis ini ada membutuhkan kemampuan kita untuk melakukan berbagai bentuk manipulasi aljabar yang bisa kita lakukan untuk bilangan asli, ya. Dan dia menggunakan banyak sekali aturan-aturan dasar. Ya, semisal ini kita lihat tadi saya sudah sampaikan kalau ini adalah pernyataan yang akan membantu kita untuk mengarah ke n sama dengan k tambah 1. Di sini kita harus punya 2 pangkat 3K tambah 4. Ya. Tapi di sini dari pernyataan hipotesis kita baru punya 3K tambah 1. Ya. Supaya jadi 4 menggunakan prinsip perpangkatan, bilangan pangkat. Kalau kita punya 2 pangkat M tambah N, itu bisa kita peroleh dari apa? Bisa kita peroleh dari 2 pangkat M dikali dengan 2 pangkat N, ya. Kita bisa kali dengan 2 pangkat N. Oke, kita lihat. Makanya di sini supaya dia tambah 4 dan di sini kita baru punya 1, supaya jadi 4 harus 3. Berarti kita tambahkan di sini dengan 3, 2 kali pangkat 3 ya, supaya nanti sebentar pangkatnya bisa kita jumlahkan. Pangkatnya bisa kita jumlahkan ke sini. Oke, itulah mengapa harus kali 2 pangkat 3. Ya, jadi ini kalian bisa tahu kenapa seperti itu kalau kalian sering mengerjakan model-model soal seperti ini. Kita lanjut, karena ruas kirinya dikali 2 pangkat 3, artinya ruas kanan juga dikali 2 pangkat 3. Dari mana? Dari yang ini tadi ya, yang kita punya. Oke, setelah itu kita operasikan seperti biasa ya. Jadi 2 pangkat K tambah 1 ini ketika kita kalikan dengan 2 pangkat 3, berarti pangkatnya jadi 2 pangkat 3K tambah 4 ya, menggunakan aturan yang ini tadi. Selanjutnya 5 dikali 2 pangkat 3 itu artinya 5 kali 8 sama dengan 40. Oke. Terus di sini jadi 7 kali X kali 8 ya, 2 pangkat 3 8. Nah, selanjutnya di sini kan 7 kali 8 itu 56 ya. Terus di sini 40. Kita mau mengarah ke bentuk ini. Di sini hanya tambah 5 ya. Di sini hanya tambah 5. Sementara kita punya di sini tambah 40. Bagaimana supaya jadi tambah 5? Caranya berarti kita harus hilangkan berapa? Supaya jadi 5 kita harus hilangkan 35 ya, supaya di sebelah sini hanya tinggal 5 saja. 35-nya dia kemana? 35-nya kita pindahkan ke ruas yang sebelah kanan ya. Sehingga ruas yang sebelah kiri ini tinggal 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 5. Oke, sekali lagi, dari mana kenapa kita harus jadikan 5 di sini? Karena kita kembali ke pernyataan yang tujuan kita tadi. Pernyataannya tujuan kita adalah 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 5. Di sini kita punya 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 40. Supaya jadi 5, kita pindahkan 35-nya ke ruas sebelah kanan. Atau kita kurangkan dengan 35. Ya, jadi setelah 2 pangkat di sini jadi 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 5, berarti di sebelah kanannya jadi sama dengan 56X dikurang 35. Oke. Setelah itu yang di sebelah kanan ini bisa kita jabarkan sebagai perkalian 7 ya. Kenapa? Karena 56 itu 7 kali 8. 7-nya kita keluarkan. Sementara 35 adalah 7 kali 5. Oke. Nah, di sini karena X-nya tadi bilangan bulat, artinya 8X kurang 5 juga dia bilangan bulat. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 5 itu merupakan kelipatan 7. Ya, atau dengan kata lain, kita sudah tunjukkan kalau 2 pangkat 3 kali K tambah 1 tambah 1 tambah 5, dia merupakan kelipatan 7. Ya.
Oke, jadi 2 pangkat 3K tambah 4 tambah 5 merupakan kelipatan 7. Nah, di sini karena P1 benar dan PK mengakibatkan PK tambah 1, pernyataan PN berlaku berdasarkan prinsip induksi matematis. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di mana pada contoh yang terakhir ini, saya akan menunjukkan penggunaan prinsip induksi kuat, ya. Nah, di sini contoh terakhir kita ada sebuah dalil dalam matematika, namanya itu dalil de Moivre. Jadi ini kalian akan temukan ini ketika belajar tentang trigonometri dan analisis kompleks. Ya, kenapa analisis kompleks? Karena dalil de Moivre ini dia memuat bilangan kompleks. Ya. Yang seperti itu bilangan kompleks, yang seperti apa itu bilangan kompleks, kalian bisa cek video ibu yang tentang jenis-jenis bilangan. Jadi pernyataannya, jika N bilangan asli dan theta itu adalah bilangan real, maka cos theta tambah I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N theta tambah I sin N theta. Jadi I ini kita akan lihat pernyataannya kan ini. Nah, I itu adalah bilangan imajiner di mana I sama dengan akar negatif 1. Ya, jadi bilangan imajiner ini adalah penyusun komponen utama dari bilangan kompleks. Ya. Kalau kalian pelajari lebih lanjut, bilangan kompleks itu adalah himpunan bilangan yang memuat bilangan real. Jadi dia lebih besar lagi semestanya dibandingkan bilangan real. Nah, semua bilangan kompleks itu dia memuat I karena bentuknya adalah X tambah YI, di mana X dan Y-nya itu bilangan real, sementara I-nya itu adalah akar negatif 1 ini. Oke, selain menggunakan ini, kita juga akan menggunakan aturan penjumlahan sudut pada trigonometri yang sudah kalian kenal. Ini sudah dikenal di sekolah menengah atas ya. Kalau Ibu tidak salah itu di kelas 11 diajarkan atau kelas 10 identitas trigonometri ini. Kalau cos A tambah B itu sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Sementara sin A tambah B ini sama dengan ya. Ini sama dengan sin A tambah B itu sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Kita lanjut. Nah, di sini seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu tidak akan menuliskan bahwa ini langkah-langkahnya secara jelas ya. Jadi dalam pembuktian induksi matematis, kalau kalian sudah terbiasa, kalian tidak perlu menulis-nuliskan seperti yang tadi. 1, dasar induksi, 2, hipotesis induksi, 3, langkah-langkah. Tidak perlu seperti itu ya. Kalau kalian sudah lancar penulisannya, kalian langsung menuliskannya seperti kalian menuliskan pembuktian biasa. Tapi dia harus runut. Harus dirunut mulai dasar induksi, masuk ke hipotesis, baru masuk ke langkah-langkah. Oke, modelnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi kita mulai dengan pernyataan untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan R. Ya, jadi kita tadi disebutkan, di sini kita akan menggunakan induksi kuat. Yang mana induksi kuat itu dia tidak mulai dari N sama dengan 1, tapi untuk suatu N bilangan tertentu. Kenapa di sini kita tidak mulai dengan N sama dengan 1? Karena N sama dengan 1 itu, N sama dengan 1 saja tidak cukup untuk menjadi dasar kita memulai induksi. Kenapa tidak cukup? Karena jelas sekali kalau misalnya cos theta tambah I sin theta pangkat 1 itu pasti sama dengan cos theta tambah I sin theta ya. Jadi itu dia istilahnya dasarnya masih lemah. Makanya kita butuh dasar lain yang lebih kuat. Sehingga kita mengambil N sama dengan 2 di sini. Jadi kita ambil bilangan asli lain selain 1. Kita mulai saja dengan 2 ya untuk mempermudah. Nah, jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 2. Kenapa benar? Karena kita punya kalau cos theta tambah I sin theta kuadrat itu sama dengan cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Kenapa ini benar? Kalian bisa mengecek ini menggunakan aturan trigonometri ini. Jadi ini dia diselesaikan dengan aljabar biasa ya. Aljabar biasa kalau kuadrat berarti sama seperti kalian mau cari X tambah Y kuadrat. Itu kalian jabarkan seperti itu. Nanti setelah di tengah penjabarannya, kalian akan gunakan aturan-aturan trigonometri yang di sini. Sehingga akhirnya membawa kalian ke bentuk
ke cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Oke, jadi Ibu tidak jabarkan ya, kalian bisa coba sendiri. Kalau misalnya tidak bisa, kalian bisa bertanya di kolom komentar caranya atau bisa kirimkan email pertanyaan langsung sama Ibu. Kita lanjut. Nah, kalau kita sudah punya base-nya, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis itu yang mana? Untuk pernyataan N sama dengan K. Jadi kita misal pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu cos theta tambah I sin theta pangkat K itu sama dengan cos K theta tambah I sin K theta. Ya. Nah, dari sini selanjutnya kita akan tunjukkan kalau cos theta tambah I sin theta pangkat K tambah 1 itu akan sama dengan cos K tambah 1 kali theta tambah I sin K tambah 1 kali theta. Oke. Ingat, kita selalu berangkat dari hipotesis. Mau tunjukkan konklusinya. Ya, jangan bergerak dari konklusi ke hipotesis. Kita bergerak dari konklusi ke hipotesis itu dalam cakaran. Ya, dalam cakaran dalam artian kita mau lihat bagaimana sebenarnya karena kan biasa dalam matematika itu kita bisa working backward, ya, bekerja mundur. Yang mana untuk kalau kita mau susun runutan dari awal sampai dapat kesimpulan, kita bisa mengecek dengan bekerja dari kesimpulan ke awal. Ya. Itu kita mau cek langkah-langkahnya saja ya. Nah, setelah kita sudah cek, lihat, oh ini ternyata yang harus saya lakukan, ini yang harus saya munculkan, baru kita susun pembuktiannya di dalam induksi matematis ini secara formal. Ya, jadi bukan kita bekerja mundur dalam proses induksi matematisnya, enggak. Tapi kita bekerja mundur dalam proses cakarannya. Kita lanjut. Ya. Nah, di sini dari cos theta tambah I sin theta pangkat K ini, nah, kita lihat kalau cos theta tambah I sin theta pangkat K tambah 1 itu sama dengan cos theta tambah I sin theta pangkat K dikali cos theta tambah I sin theta. Kenapa ini? Ini kita menggunakan aturan perpangkatan yang Ibu bahas di contoh sebelumnya. Kalau A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Ya, jadi di sini terpisah menjadi pangkat K dan pangkat 1. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan hipotesis kalau cos theta tambah I sin theta pangkat K tadi itu sama dengan cos K theta tambah I sin theta, ya, dikali dengan cos theta tambah I sin theta. Ya. Ini kita gunakan perkalian aljabar yang biasa ya. Nah, ini dari mana kita dapatkan ini? Di sini ada penjelasannya berdasarkan hipotesis induksi tadi. Setelah itu kita lakukan perkalian biasa ya. Ya, kita kalikan yang pertama ini dengan ini menghasilkan cos K theta kali cos theta. Setelah itu kita kalikan ini dengan yang ini, kita dapatkan I kali cos K theta dikali sin theta. Lalu kita kalikan ini dengan ini, kita dapatkan lagi I dikali cos theta kali sin K theta. Lalu kita kali lagi ini dengan ini. Ya, jadi didapatkan kurang sin K theta kali sin theta. Kenapa kurang di sini? Sementara di sini dua-duanya plus. Kenapa kurang? Karena kita ingat kembali kalau I tadi itu sama dengan akar negatif 1. Yang mana kalau I kuadrat berarti akar negatif 1 kali akar negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Ya. Karena ini kan I dikali I ini jadi I kuadrat. Ya. Berarti jadi sama dengan negatif 1. Oke. Sehingga di sini untuk yang akhirnya kita dapatkan kalau kurang sin K theta dikali sin theta. Oke, setelah itu kita menggunakan aljabar yang ada di sini. Ya, menggunakan identitas trigonometri yang di sini kita dapatkan menjadi persamaan yang ini disederhanakan menjadi cos K theta tambah theta ditambah I dikali sin K theta tambah theta. Oke, menggunakan ini ya. Sekali lagi kalian bisa cek sendiri.
Nah, dari sini setelah sudah ini kita bisa keluarkan tetanya menggunakan distribusi sehingga didapatkan ini sama dengan cos K tambah 1 dikali theta tambah I dikali sin K tambah 1 kali theta. Oke, ini sudah merupakan bentuk yang kita mau tuju atau bentuk yang kita harapkan. Berarti pernyataan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Oke. Nah, kita kesimpulannya, karena P1 dan P2 benar, dan untuk setiap K lebih besar sama dengan 2, PK mengakibatkan PK tambah 1, pernyataan PN berlaku untuk setiap N lebih besar sama dengan 2, berdasarkan prinsip induksi matematis. Oke, semoga mudah dipahami ya. Nah, demikianlah tadi pembahasan singkat kita tentang induksi matematika. Setelah ini Ibu akan memberikan beberapa contoh lagi terkait induksi matematika di video selanjutnya. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.